пришла к ним беда. Aku itu sakit. Konspirasi Sumpah Suci, cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 5. Kenapa sekarang kamu selalu membuat aku menangis? Aku ingin kedamaian. Sampai detik ini, bibirku belum juga menemukan hari di mana bisa tersenyum lepas bahagia seperti bersamamu. Ingat pantai Lakai itu? Tempat di mana pertama kali aku dan kamu menjadi kita. Cinta berlian tak tersentuh. Novel romans Mentari bersinar lebih panas dari biasanya siang itu. Membakar hati yang kering kerontang ditelan hampa berkepanjangan. Gun sudah Alena, putus, seperti permintaan Uria. Menjadi wanita yang sudah gersang dipandang hina bak bunga di tepi jalan, hidupnya seolah tiada arti lagi. Untuk semua teman-teman mohon maafkan aku jika ada salah yang disengaja ataupun tidak disengaja, ya. Sekuat hati Alena berpamitan pada mereka. Pada teman-teman yang sudah seperti keluarga. Karena tidak mungkin lagi baginya tinggal dan bekerja di Dompu NTB. Sama-sama ya, nah, jawab mereka kecuali Gun. Ia seakan belum rela dengan kepulangannya atau justru mungkin menaruh dendam. Hati manusia siapa yang mengerti? Walaupun terasa sulit bagi Alena melupakan kenangan bersama Uria. Keputusannya untuk menerima pekerjaan baru di Bali sudah bulat. Mungkin dengan begitu semua akan lebih baik atau justru semakin terpuruk? Selamat jalan kenangan. Tahukah kamu, apa yang tersulit itu bukan mengucapkan selamat tinggal. Adalah saat aku untuk membiasakan diri, di saat aku melewati tempat yang dulu pernah ada kamu dan aku, pernah ada kisah cinta kita. Kamu begitu mudah melupakan kita yang dulu pernah ada. Jejakmu tertinggal pada tempat yang dulu pernah kita singgahi. Masa di mana ada kita dan yang pasti aku sebut itu masa lalu. Setidaknya, kamu pernah bikin aku nyaman, pernah membuatku jatuh cinta, pernah membuatku bahagia. Penderitaan yang menyakitkan adalah koyaknya kulit pembungkus kesadaran, seperti pecahnya kulit buah supaya intinya terbuka merekah bagi sinar matahari yang tercurah dan penderitaan adalah pilihanku sendiri. Biarlah obat pahit kehidupanku telan juga agar sembuh dari luka hati dan penyakit jiwa. Laksana mentari yang memancarkan sinar kehidupannya ke atas bunga-bunga liar di taman, mewangi yang tumbuh di padang tepi jalan dan aku percaya itulah cinta yang akan kekal selamanya. Kamu ingat? Kita berjanji akan terus bersama disaksikan ombak kidal pantai Lake. Tapi apa? Itu semua basi. Seperti makanan yang sudah kamu diemin berhari-hari. Kamu meninggalkan aku lagi. Kamu bilang, tidak akan pernah ada kata pisah. Kini sebenarnya aku lelah berharap dalam kata-kata yang pada akhirnya tidak seperti yang kamu bilang seperti malam itu. Rasa sakit itu tidak akan pernah kamu tahu. Rasa kehilangan orang yang selalu membuatmu tersenyum. Tapi apa? Sekarang kamu selalu membuatku menangis. Aku ingin bahagia. Sampai detik ini, bibirku belum juga menemukan hari di mana bisa tersenyum lepas bahagia seperti bersamamu. Ingat pantai Lakai itu? Tempat di mana kita pertama kali menyatukan cinta, tempat di mana kamu mengecup mesra bibirku, tempat di mana kau membuat aku bahagia untuk pertama kalinya sekaligus marah dan menampar pipimu. Selamat tinggal Dompu Nusa Tenggara. Selamat tinggal ombak kidal pantai Lakai di mana lautnya yang terhubung langsung dengan Australia. Alena hari itu pergi meninggalkan Nusa Tenggara Barat bersama dengan kenangannya. 1 minggu kemudian, rembulan baru saja menyapa malam pada pucuk-pucuk pohon dan pura di Pulau Dewata. Sebuah pulau pariwisata yang namanya lebih tersohor dari Indonesia. Begitulah kata para turis asing yang melancong ke Bali.
Berhari-hari mereka hanya bisa berkomunikasi lewat maya. Alena semakin merasa lebih bahagia. Apakah itu karena keindahan Pulau Seribu Pura atau karena hubungnya dengan Uria semakin menggila? Kak, kangen. Iya sayang. Kakak juga. Kapan kita bisa bertemu, Kak? Kakak ingin secepat mungkin bertemu, adek. Ah bohong, adek kesepian di sini. Kak Uria enak ada Mbak Vea di situ. Kok ngomong gitu lagi? Kan sudah berulang kali ku katakan. Kamu hatiku, nah. Ya. Dek. Apa? Jangan marah ya, Dek. Iya. Janji. Janji dulu, Dek. Janji dulu, Dek. Janji, Kak. Ngomong tinggal ngomong. Kok ribet amat? Amat aja gak ribet, apalagi nanam tomat. Setiap bicara lewat smartphone, entah kenapa Alena selalu kesal dengan Uria. Rasanya benar-benar menyebalkan. Kakak saya aang banget ama adek. Kapan kita bisa bertemu? Mencium keningmu yang lama banget, sampai hatiku tenang. Boleh tidak Alena muntah mendengar ketika Uria ngegombal? Lelaki berdebah itu selalu mampu membuat tertawa sekaligus jengkel. Apalagi saat ia mengirimkan prosa-prosa manjanya. Meleleh hatinya sekarat dibuatnya. Setelah percakapan hari itu Uria mendapat proyek di kota Manado. Menjadi alasan ia untuk menjauhi Eva dan juga diri Alena. Menurut Uria agar bisa berbuat adil kepada kedua istrinya. Adil dari mana? Justru yang terjadi mereka tidak berjumpa. Jujur Alena takut Uria kecantol sama cewek Sulawesi. Kata orang cewek di sana cantik-cantik dan seksi. Benarkah? 6 bulan kemudian mereka memutuskan untuk bertemu. Uria sengaja membohongi Eva dengan selalu berkata masih berada di kota Manado. Proyek belum selesai selalu menjadi alasan paling ampuh untuk mengelabuhi istri pertamanya. Mereka tidak berjumpa di Bali melainkan Surabaya. Alena tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dianggap rendah oleh orang lain di tempat kerja seperti di Doku dulu. Setelah mendapatkan izin cuti kerja, ia bisa meluangkan waktu bersama dengan bebas tanpa gangguan untuk meluapkan kangen dengan Uria Bedebah. Setibanya di Surabaya, Alena berjalan mondar-mandir di stasiun 1B Bandara Juanda seperti orang yang sedang bingung. Cemas sekaligus bahagia. Hatinya dak-dikduk tidak menentu arah. Entah apa itu namanya. Pekerjaan yang paling menjenuhkan ialah menunggu. Apalagi menunggu kekasih hati. Benar-benar seperti orang. Secantik dan seseksi mungkin Alena merias diri, tetap saja seperti ada yang kurang. Hanya tekadnya sudah bulat, Urialah hidupnya. 1 jam menunggu hingga akhirnya sebuah pesan masuk membuat jantungnya semakin berdetak kencang tidak terkendali. Kakak udah nyampai. Adek di mana? Sebuah pesan WhatsApp masuk. Belum sempat Alena membalas pesan itu terlihat Uria berjalan ke arahnya. Kaki Alena hanya mampu terekat memandangi ketampanannya dari kejauhan. Sorot matanya yang tajam, hidungnya yang bangir. Sekali saja, bisakan hentikan kilauanmu itu, Kak? Alena mematung seperti terhipnotis cintanya. Hanya memandangi lantai seolah ada yang salah dengan mereka. Waktu seperti berhenti. Detak jantungnya berdegup kencang. Berlari lalu Alena menghamburkan diri dalam pelukan Uria. Air matanya tidak tertahan lagi, membasahi pipi. Bahagia. Terharu. Entahlah berbagai macam perasaan ada di situ. Sebuah kecupan hangat mendarat di keningnya,
Rasanya damai, begitu damai, tenteram dan tenang. Kak, malu dilihat orang. Belum sempat Alena menyelesaikan kata-kata, semendadak angin Uria melumat memilin. Entahlah, Alena tidak sadarkan diri. Begitu lama, begitu dalam dan senyap. Udah, malu dilihat orang, Kak, rengeknya mendorong Uria. Semuanya ambiar, tidak terkendali. Logika benar-benar lumpuh. Alena dan Uria memutuskan pergi dari bandara menuju hotel. Sepanjang perjalanan, Alena hanya diam saja di dalam taksi. Seperti lengket, mereka bergandengan tangan erat-erat tanpa bicara sepatah kata, pun hingga akhirnya tiba di hotel. Setibanya keluar dari taksi dan menyelesaikan semua administrasi, Uria membawanya ke kamar hotel sesuai yang dipesan. Aneh bin ajaibnya, Alena sama sekali tidak mampu memberontak, seperti tidak berdaya. Apa yang sudah Uria lakukan? Sebelum kita resmi, aku belum siap, Kak, rintih Alena gemetar. Sini, panggil Uria sambil menariknya. Ngomong apa sih, Dekna? Imbuhnya sembari mencium kening dan membelai mesra rambutnya yang harum apel. Untuk beberapa saat suasana hening tanpa suara. Habis mandi kita cari makan ya? Lapar, kata Uria menunjukkan perutnya yang sudah mulai protes. Sepertinya cacing-cacing dalam perutnya melakukan demonstrasi tersebab sejak dari Manado belum sempat terisi nutrisi. Setelah Uria mandi dan berganti pakaian, mereka memutuskan keluar kamar hotel untuk mencari makan di salah satu kafe terdekat. Uria dan Alena makan berdua ditemani iringan lagu, Aku Hidup Untukmu, Aku Mati Tanpamu, band Noah. Sesekali Uria menyuapi atau sebaliknya. Aku rela menderita 1000 tahun menjadi jembatan. 500 tahun kepanasan, 500 tahun kehujanan. Asal menjadi jalan untuk dilewati, Kak Uria. Setelah mereka jalan-jalan di Surabaya, mulai dari Pasar Atom, Tunjungan dan tempat lainnya, hingga malam tiba baru pulang ke hotel. Lalu mandi. Setelah mandi, mereka bersumpah di atas kitab suci. Aku Surya akan mencintai dan menyayangi serta menerima Alena seumur hidupku, baik dalam keadaan susah ataupun senang selama-lamanya. Janjinya pada Tuhan dan untuk Alena. Aku Alena akan mencintai dan menyayangi serta menerima Surya seumur hidupku, baik dalam keadaan susah ataupun senang selama-lamanya. Janjinya pada Tuhan dan untuk Uria. Kita bukan dua melainkan satu. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Janji mereka berdua. Mereka tahu itu bukanlah sebuah pernikahan, tapi janji kepada Tuhan adalah suci. Malam itu Alena dan Uria menyatu dalam satu jiwa, satu raga, satu nafas dalam cinta indah surgawi. Mereka regu kebebasan bagai tiada hari lagi, tidak perlu waktu lama, satu persatu seperti bayi yang baru lahir, bercengkrama bercumbu mesra dengan api yang menyala-nyala dalam sukma. Musim semi asmara di ujung timur. Senyumnya tipis mengembang. Uria terperangah. Apalagi kedua mata bidadari di hadapannya penuh dengan sinar gemilang yang membuat Uria seperti hidup di alam maya, serba memabukkan isi minda. Bunga layu di hatinya mekar kembali. Semangatnya muncul kembali. Bidadari ini benar-benar membuat Uria seperti sedang menaiki roller coaster emosi. Aku sangat takut, Kak. Apa harus sekarang, Kak? Jika adik ragu, untuk apa membuat janji? Uria mencenung, begitu indahnya lukisan mahakarya alam semesta. Wow, melandai-landai cerah menantang untuk ditaklukkan. Apa itu yang disebut surgawi dunia? Bukan begitu, aku hanya belum terbiasa, Kak. Sakit gak? Kamu sudah tahu aku sudah berpengalaman, tenang saja. Pelan-pelan, tapi... Tapi apa, Kak?
Jangan sekarang bisa. Tidak bisa. Harus sekarang. Tahan ya. Sakit, Kak. Alena merintih. Suaranya memenuhi ruangan dalam kamar hotel. Tangannya meremas kain selimut. Air matanya tertumpah. Baru kali ini aku mencabut bulu hidung yang beruban dari seorang wanita. Hahaha. Apa yang kakak lakukan itu jahat. Alena menggigit lengan Uria, gemas dan bahagia. Siapa sangka bersama dengan Uria di Surabaya 2 hari telah dilalui. Banyak kejadian memalukan, lucu sekaligus mengasihkan. Apa sekarang boleh? Uria mengusap air mata wanita di depannya dengan lembut. Alena mengiyakan dengan anggukan kecil. Nada telah dimainkan, inci setiap inci peluh menjadi D3S4H yang indah. Alena hanya bisa pasrah karena pertama kali dalam hidupnya. Berbeda dengan Uria yang sudah punya jam terbang tinggi, dengan penyatuan tarian itu dimulai. Apa kamu siap, Dekna? Uria mencium kening bermandi peluh. Hening, tanpa jawaban Alena hanya membuka pintu surgawi hingga akhirnya D3S4H4N panjang dan bulir bening membasahi pipi. Mahkota suci terjaga itu akhirnya Alena persembahkan untuk laki-laki yang menjadi hidupnya. Madu suci dari mahkota hawa bunga mawar miliknya mengalir sebagai bukti janji cinta mereka. Kain sakral wanita menjadi saksi mengelarah perjuangan rasa tersimpan rapi dalam laminating yang akan masuk dalam museum abadi. Mencintaimu adalah kerelaanku, Kak Uria. Kamu akan selalu dalam hatiku. Jika di kehidupan ini kita tidak bisa bersatu, apa kamu akan mencariku di kehidupan yang lain? Uria hanya memandangnya lalu tersenyum. Merengkuh cinta berarti siap tertusuk-tusuk pisau tajam. Apa Mbak Fea bisa ninggalin Kak Uria? Alena menatap tajam. Tangannya dipegang erat olehnya. Entahlah, aku tak tahu, Dek. Jika memang ini sudah nasib, aku rela Kak Uria bahagia dengan Mbak Fea. Ngomong apa sih, Dek? Begitu cepat Uria langsung menghujani lumatan hingga terlupa segala tanya dalam otak, sisanya kamar aut-autan mendaki puncak Himalaya berkali-kali sampai pagi. Mereka memutuskan untuk honeymoon ke Flores, terserah kata orang mau bilang apa. Zina. Tapi bagi Alena dan Uria adalah cinta itu suci dan hanya Tuhan yang berhak menilai. Cinta bersemi di berlian tak tersentuh, Flores. Petualangan cinta yang indah itu dimulai. Pintu gerbang surga, Taman Komodo. Kapal-kapal asing dari berbagai negara bersandar sejajar dengan perahu nelayan, kapal feri yang membawa mereka ke dermaga Labuan Bajo. Kamu suka kesini, Dek? Suka, bagiku selama kita bersama, adek bahagia. Alena bersandar di bahu Uria. Menunggu kapal bersandar. Sebenarnya Alena ingin ke Lombok, justru Uria malah memilih ke Flores. Itu bukan honeymoon tapi my trip, my adventure. Masih pusing, Dek? Enggak. Udah mendingan, Kak? Alena mencebik cemberut. Bagaimana tidak mabuk laut? Ombak laut Flores tinggi sekali. Memang air lautnya jernih, menyuguhkan pemandangan biota laut beraneka ragam memanjakan bagi siapa saja mata memandang. Setelah kapal bersandar mereka turun ke pelabuhan dan selanjutnya menyewa mobil untuk berkeliling pulau di ujung timur Indonesia. Ruteng, kota terdekat dari Labuan Bajo, begitu mengesankan. Dengan mengendarai mobil, ibu kota Kabupaten Manggarai mereka ditempuh sekitar 3 jam. Makasih ya, Kak. Alena mencium pipi lelakinya itu. Gak pernah lihat orang ganteng ya? Ganteng dari Hong Kong. Kalau gak ganteng, mana mungkin kamu mau sama aku? Buktinya aku punya 2 istri. Iya.
Kenapa juga aku mau MA laki yang beristri? Kakak hipnotis aku ya? Terus melaju, dalam mobil mereka saling menggoda hingga lupa bahwa ada Eva yang menunggu suaminya pulang. Sepanjang perjalanan, percakapan mereka berlangsung lancar dan ceria selalu adanya. Tiada sedikit pun kata-kata risau terucapkan. Segalanya cuma berisi kerinduan, kegemasan, impian, kenangan manis, keindahan. Ketakjuban. Menghela nafas pelan, Alena menatap mata Uria di dalam mobil. Saling bercumbu rayu dalam rangka berbulan madu di Flores tanpa sepengetahuan Eva yang mungkin sedang risau di rumah dengan mimpi-mimpi pertanda anehnya. Setiba di Flores, Alena dan Uria juga berkesempatan mengunjungi Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Sebuah kota sangat cantik yang indah seindah bulan madu. Kota ini yang dikelilingi bukit dan pegunungan, membuatnya seolah dalam sebuah mangkuk. Maafkan aku, Mbak Fia. Kak Uria hari ini adalah milikku. Sudah tidak ada lagi jalan mundur bagi Alena, segalanya telah ia persembahkan untuk Uria. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, musim semi di ujung timur telah dimulai. Alena diam saja ketika Uria dengan penuh kerinduan melumat dalam mobil. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya Uria menunggu saat yang mendebarkan. Segala perasaan Uria sudah tidak terkendali, ia kecup B1B1 air yang merah ranum dan basah itu. Ia hisap lembut dan sayang, ia tumpahkan seluruh kerinduannya di rongga mulut yang harum semerbak memesona. Alena memejamkan matanya, men 3S4H dan mengerang, membiarkan dirinya hanyut di bawah larut oleh gejolak perasaan suaminya. Ia menyerah. Tidak ada lagi yang mampu menahan dirinya, cinta terlarangnya sudah tidak ada lagi jalan pulang. Alena tanpa Uria hidupnya hampa, gersang dan gundah. Apalagi sejak penyerahan mahkota suci di Surabaya, hidupnya berubah total bagai sebuah desa kecil yang lenyap terhapus badai taifun. Tanpa sepenuhnya sadar, Alena merangkul leher Uria, menariknya lebih dekat lagi ke dadanya. Kondisi mobil menyebabkan posisi keduanya agak kikuk. Tetapi lalu Alena meraih tombol di samping kursinya dan tidak berapa lama kemudian ia sudah terbaring di sandaran yang rebah. Uria dengan leluasa bisa memat Alena yang menggemaskan. Nafas keduanya pun dengan cepat berubah memburu menderu. Kak, resah Alena ketika pria itu mengangkat mukanya untuk mengambil nafas. Aku kangen banget. Uria tidak membalas ucapannya. Ia langsung melugi B1B1R yang selalu ada dalam angannya. Tidak hanya bibir yang diserbu, juga ujung hidung Alena, ia ciumi. Kelopak matanya ia ciumi, dahinya ia ciumi, kedua pipinya ia ciumi. Seluruh muka bidadari yang memesona, Alena istrinya itu tidak hentinya ia ciumi. Alena tertawa manja diperlakukan seperti oleh lelaki yang dicintainya. Cawan suci Alena sudah menanti untuk dipenuhi oleh air cinta pada musim semi kerinduan keduanya. Mereka tengah dimabuk asmara melintasi 9 samudra. Menurut cerita setempat Bajawa berasal dari kata ba, yang artinya mangkuk dan Jawa konon diambil dari salah satu pulau Jawa. Alkisah pada zaman Majapahit banyak orang Jawa yang berhijrah pada pulau ini. Apakah Uria hatinya benar-benar hijrah pada Alena? Ataukah ia hanya tempat liburan cintanya saja? Sebagai istri simpanan, tentu pertanyaan itu selalu muncul dalam minda Alena. Apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka? Next episode 6. Знайду нас они просто так. Bence de gelmedin mi? Nerede tahu berdek del, olsa sen del.